Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kali ini Mimin akan membahas film yang bercerita tentang seorang remaja yang punya kekuatan super untuk bisa berpindah kemanapun dia suka. Namun karena kekuatannya, dia malah akan diburu sampai tewas. Penasaran? Langsung aja kita mulai. Putar intronya dulu dong. Selamat datang di AR 412. Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama David yang menjalani hari-hari biasanya sebagai seorang murid di sebuah sekolah. Kita akan diperlihatkan David yang lagi naksir dengan seorang gadis bernama Millie. Suatu hari, David berencana memberinya sebuah hadiah. Meski awalnya gugup, dia memberanikan diri untuk mendatangi Millie. Dan saat dibuka, untungnya dia suka dengan hadiah itu. Tak lama, datang seorang pembuli bernama Mark. Dia mengambil hadiah itu dan dengan sengaja melemparkannya ke tengah danau beku. Melihat itu, David pun segera berusaha mengambilnya. Dia bersikeras untuk mengambil hadiah itu. Tepat setelah mengambilnya, tiba-tiba danau beku itu pun pecah dan menjatuhkan David ke dalam. Melihat itu, Millie pun panik. Dia berusaha mendekat untuk membantunya. Sayangnya, David menghilang. Dari dalam danau, terlihat David berusaha mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba dia berpindah tempat ke sebuah perpustakaan, membuat semua orang di sana pun terkejut dan heran. Dia pun pulang ke rumahnya. Di sini kita diperlihatkan David yang tinggal bersama ayahnya karena sang ibu telah pergi entah kemana. Saat di rumah, terlihat sang ayah marah pada David karena dia pulang terlambat. Namun David nampak cuek dan langsung pergi ke kamar. Melihat itu, sang ayah pun marah dan mengejarnya. Dan tiba-tiba David berpindah lagi ke perpustakaan yang sama. Dan dia pun mulai menyadari kekuatannya. David berniat kabur dari rumah. Dia pergi keluar kota dan menginap di sebuah penginapan. Selama berada di sana, David mulai melatih kekuatannya. Saat mencoba berpindah ke tempat yang lebih jauh, ternyata dia belum bisa. Dan di sini, David menyadari bahwa dia hanya bisa berpindah ke tempat yang pernah dia lihat saja. Setelah merasa jago, David pun pergi ke sebuah bank dengan tujuan yang kita semua sudah tahu pasti. Sebelumnya, David harus memperhatikan setiap celah isi berangkas di bank itu. Malamnya, dia pun bersiap dengan peralatannya dan segera berpindah ke dalam berangkas. Dengan mudahnya, dia mencuri semua uang di sana. Mengandalkan kekuatannya, David pun bisa dengan mudah mendapatkan uang dan mencukupi kehidupannya. Jangankan cukup, David bisa menjadi kaya dengannya. Saat ini, David sudah tinggal di sebuah hotel mewah dengan uang hasil curiannya. Di tempat lain, terlihat seseorang bernama Roland yang sedang menangkap seseorang, di mana orang itu memiliki kekuatan seperti David. Dan orang-orang ini mendapat julukan sebagai Jumpers. Sedangkan Roland adalah pemburu para Jumpers, dan dia akan membasmi semua Jumpers satu persatu. Suatu malam, dia berniat pergi jalan-jalan, dan dengan kekuatannya, dia bisa pergi kemanapun dia suka. Awalnya dia pergi ke sebuah bar, namun saat dia menggunakan kekuatan, ada seseorang yang menyadarinya. Dan dia pun dengan mudah menjelajahi dunia. Saat David pulang ke hotel, dia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang ternyata dia sudah lama mengincar David sejak kejadian pencurian di bank dulu. Dan tujuannya ke sana adalah untuk membunuh David. Dan ternyata dia adalah Roland. Tanpa pikir panjang, Roland langsung menyerangnya dengan tongkat listrik. Berkali-kali David mencoba kabur, namun Roland terus mengejarnya. Dengan usaha yang melelahkan, David pun berhasil kabur. Meski begitu, Roland tidak menyerah. Dia meminta bantuan pasukan untuk memburunya. Beberapa waktu setelahnya, terlihat David pergi ke sebuah bar untuk bertemu seseorang yang sempat dia suka. Siapa lagi kalau bukan Millie? Namun David masih ragu untuk menemuinya secara langsung. Saat akan pergi, dia bertemu dengan Mark, si pembuli di sekolahnya dulu. Melihat itu, Mark pun kegirangan dan tidak menyangka
Mendengar suara ribut, Millie pun datang dan akhirnya bisa bertemu dengan David kembali. Saat melihat Millie, Mark pun menggodanya. Sontak David pun kesal dan langsung memukulnya. Saat terpojok, David segera menggunakan kekuatannya untuk membawa Mark berpindah ke dalam sebuah brankas bank. Dan dia pun meninggalkannya di sana. Setelah kembali, David pun berbincang dengan Millie. Dia mengajaknya untuk pergi ke Roma, tempat yang ingin dikunjungi Millie sejak dulu. Meski awalnya ragu, Millie akhirnya mau ikut. Sesampainya di sana, David pun langsung memesan kamar VIP hotel mewah bintang 5. Melihat itu, Millie pun mulai curiga pada David. Namun David berhasil meyakinkannya bahwa pekerjaan yang dia lakukan 100% halal. Di sisi lain, terlihat pasukan polisi menemukan Mark di dalam sebuah brankas yang tidak diketahui bagaimana dia bisa berada di sana. Mendengar itu, Roland pun sadar bahwa itu adalah ulah dari Jumpers dan dia berniat menanyai Mark. Kembali ke David dan Millie, mereka pergi jalan-jalan menuju Colosseum. Namun sayang, tempat itu masih ditutup dan mereka pun dilarang masuk. Mendengar itu, David pun kesal. Namun dia punya ide untuk menyelinap ke dalam diam-diam. Dan di sana, mereka pun menikmati keindahan Colosseum. Saat berkeliling, mereka menemukan sebuah pintu terkunci. David pun berniat membukanya dari luar. Namun saat dia berada di luar, dia malah bertemu dengan seorang misterius yang sempat memantaunya saat dia ada di bar waktu itu. Dia mengaku bernama Griffin, yang ternyata juga seorang Jumpers. Membuat David sadar bahwa dia bukan satu-satunya orang yang memiliki kekuatan itu. Dan di sini, Griffin marah pada David karena dia dengan sembarangan menggunakan kekuatannya. Tak lama, datang dua orang bersenjata yang ingin menangkap dan membunuh mereka berdua. Dengan mudah Griffin membunuh mereka dan langsung kabur entah kemana. Namun David berhasil mengikutinya dengan memasuki celah portal buatan Griffin. Melihat David sembarangan mengikutinya, Griffin segera menyuruhnya untuk pergi. Setelah kembali ke Colosseum, David segera menemui Millie dan mengajaknya pergi dari sana. Namun di luar, terlihat banyak polisi yang langsung menahannya. Di kantor, David diinterogasi mengenai menghilangnya kedua mayat orang tadi. Namun David tidak tahu apa-apa. Tak lama, saat para polisi pergi, datang seorang wanita yang ternyata adalah ibu David. Dia segera membebaskannya dan menyuruhnya pergi dari sana. Bergegas, David mengajak Millie pergi dari sana dengan menaiki pesawat. Namun dia harus tinggal dengan alasan masih ada urusan. Di sisi lain, terlihat Roland yang pergi menemui ayah David dan dia bertanya mengenai anaknya. Sang ayah menjelaskan bahwa David sudah lama menghilang dan belum pernah ditemukan. Roland pun lanjut bertanya mengenai keluarga sang ayah. Beralih ke David, dia tiba-tiba berpindah ke markas milik Griffin untuk menanyakan mengenai orang-orang yang memburunya waktu itu. Griffin menjelaskan bahwa mereka disebut Paladins, organisasi kuat yang bertugas membasmi para Jumpers. Paladin dilengkapi senjata dengan listrik bertegangan tinggi, di mana hal itu adalah kelemahan utama Jumpers. Demi membasmi Jumpers, mereka akan melakukan apapun, termasuk menghabisi keluarga mereka. Mendengar itu, David pun sedikit khawatir. Dia pergi ke rumah lamanya untuk menemui ayahnya. Namun saat dia berkeliling, sang ayah tergeletak di lantai. David pun segera membawanya ke rumah sakit. Namun sayang, sang ayah sudah meninggal. Kesal akan hal itu, David pun pergi menemui Mark karena dia yakin Mark telah membocorkan informasi mengenainya. Dan Mark mengakui itu. Namun dia berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa dan hanya menjawab pertanyaan para polisi. David pun segera pergi menuju markas dan mencoba mencari petunjuk untuk mengalahkan Roland. Namun Griffin berkata untuk jangan gegabah, karena Roland adalah Paladin paling berbahaya. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Griffin menyarankan David untuk pulang dan menjalani hidup dengan normal. Setelahnya dia pun pergi. Namun David masih mengikutinya. Dia masih berusaha membujuk Griffin untuk mau bekerja sama. Dan karena terus memohon, Griffin pun akhirnya mau membantu.
Mereka pun segera pergi menuju bandara untuk menyelamatkan Millie. Namun sayang, pesawat sudah berangkat. Melihat itu, Griffin akan mempersiapkan senjata, sedangkan David akan pergi mencari Millie di rumah. Bergegas dia memasuki rumah Millie untuk memastikan dia ada di rumah, dan untungnya dia masih aman. Namun Millie nampak kesal pada David karena dia seperti menyembunyikan sesuatu, dan dia segera menyuruh David pergi. Namun tiba-tiba terlihat mobil pasukan Roland datang ke tempat itu. Melihat itu, David pun bergegas pergi ke markas. Tak lupa, dia membawa Millie bersama. Namun hal itu membuat Griffin marah karena Roland memiliki sebuah alat khusus yang bisa membuka celah portal mereka, dan dia akan menjemput mereka dalam waktu singkat. Benar saja, Roland segera mengeluarkan alat pembuka portal dan berpindah menuju markas. Bersama pasukan, dia mencari David dan Millie. Sayangnya, David berhasil tertangkap. Dia pun terperangkap dan tidak bisa kabur. David pun bertanya pada Roland kenapa dia sangat ingin membunuhnya. Dan Roland menjawab bahwa mereka terlalu berbahaya untuk dibiarkan, karena suatu saat mereka pasti akan menggunakan kekuatannya untuk bertindak jahat. Dan tiba-tiba pertarungan antara Griffin dan Roland pun terjadi. Untungnya Griffin berhasil kabur dan membawa alat pembuka portal, sehingga Roland tidak akan bisa mengejar mereka lagi. Sayangnya, tepat sebelum portal itu tertutup, Roland berhasil menangkap Millie. Melihat itu, David pun panik dan ingin bergegas menyelamatkannya. Saat meminta bantuan Griffin, dia malah melihatnya membuat sebuah bom. Griffin berkata bahwa Roland terlalu berbahaya, dan bom ini akan membantu mereka menghentikannya. Namun David menolak ide itu, karena itu juga akan membunuh Millie. Perdebatan pun terjadi dan berujung pada pertarungan keduanya. David pun nampak kewalahan melawannya. Namun dia mendapat ide untuk menjebak Griffin di dalam sebuah tiang listrik. Alhasil, Griffin pun terjebak di sana dan tidak bisa kemana-mana. David pun pergi meninggalkannya. Dia menuju ke rumah Millie dan melihatnya diikat di dalam. Bergegas dia masuk. Namun tiba-tiba, ya, Roland berhasil menjebaknya. David berusaha kabur, namun dia gagal. Roland pun bergegas mencoba membunuhnya. Namun dengan semangat yang membara, David terus berusaha untuk berteleportasi. Dan alhasil, dia pun berpindah bersama ruangan itu. Mereka masuk ke dalam sungai dan tenggelam. Millie segera melepaskan ikatan dan mencoba menyadarkan David. Tepat setelah tersadar, mereka pun berpindah lagi ke dalam sebuah perpustakaan. Dan untungnya, David masih selamat. Namun Roland juga masih hidup. Dia masih berusaha menyerang David. Karena sudah muak, David pun menyerangnya dan membawanya ke sebuah gua di atas tebing, membuatnya terjebak di sana sendirian. Beberapa waktu setelahnya, terlihat David pergi ke sebuah rumah, yang ternyata adalah rumah ibunya. Tujuannya datang adalah untuk menanyakan alasan ibunya pergi meninggalkannya. Ibunya menjelaskan bahwa dia adalah seorang paladin. Setelah mengetahui anaknya adalah jumper, dia tidak punya pilihan lain selain pergi, dengan tujuan untuk melindunginya. Dia bisa saja membunuh David saat itu, namun tidak dia lakukan karena dia masih sayang sama David. Setelahnya, David pun akan pergi bersama Millie untuk keliling dunia dan menjalani hidup dengan tenang. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita untuk film Jumpers 2008. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang bisa dibahas di video selanjutnya? Bisa request di komentar. Dan kalau ada kritik atau saran, langsung aja tulis di komentar agar kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time.